Hari ini kita bahas soal UGD. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Ray. Akhir-akhir ini, karena COVID, banyak sekali orang yang bingung kapan harus ke puskesmas, kapan harus ke tempat praktek dokter, kapan ke apotik, kapan ke UGD. Jangan sampai yang seharusnya tidak ke UGD malah terjangkit COVID di UGD. Atau sebaliknya, yang seharusnya ke UGD malah makin buruk karena di rumah saja. Hari ini kita akan bahas tentang UGD dulu ya. Kita mulai dulu dari pengertian UGD. Supaya saya tidak salah, saya sambil baca mengenai definisi UGD yang diatur oleh pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 47 tahun 2018, pasal 1 menyatakan bahwa pelayanan kegawat daruratan atau UGD adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat. Berarti ada pasien gawat daruratnya. Dalam waktu segera. Jadi harus segera nih. Pasien gawat darurat harus segera. Untuk apa? Untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Jadi pasien gawat darurat ini harus mempunyai ancaman kematian atau ancaman kecacatan yang bisa dicegah dengan cara datang ke UGD dalam waktu yang segera. Memang panjang, belibet, tapi kita pelan-pelan ya. Sedangkan gawat darurat yang diartikan gawat darurat oleh pemerintah adalah ini masih nomor 47 tahun 2018. Keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Jadi kasus-kasus gawat darurat itu harus segera dibawa ke UGD untuk dilakukan pencegahan agar pertama tidak meninggal dan tidak meninggalkan kecacatan. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh tim UGD adalah tim menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Jadi tidak semua kasus harus ke UGD. Misalnya begini, kalau kita ke UGD lalu dibiarkan menunggu sedikit lebih lama daripada pasien lain, seharusnya kita bersyukur karena itu berarti gejala yang kita bawa sangat kecil kemungkinannya menyebabkan kematian atau meninggalkan kecacatan. Jadi seharusnya bersyukur kalau misalnya dokter itu membiarkan kita berbaring istirahat dulu. Perawat mengambil data dengan perlahan-lahan, memasukkan obat dengan perlahan-lahan. Justru harus kita senang karena bahwa gejala kita ini tidak berat. Seperti itu kasarannya. Kalau mau tahu lebih lanjut, coba kalian googling soal triase. Tulisannya tri-ag. Kembali lagi ke kasus kegawat daruratan. Misalnya begini, kalau tangan kita teriris pisau tidak begitu dalam, apakah itu kegawat daruratan? Tidak, karena tidak menyebabkan kematian dan tidak akan meninggalkan kecacatan. Atau misalnya kita muntah satu kali saja, isinya makanan yang kita makan dan tidak merasa apa-apa setelah itu. Apakah itu gawat darurat? Kalau muntahnya seperti itu bukan gawat darurat. Karena kembali lagi, tidak menyebabkan kematian secara langsung dan tidak meninggalkan kecacatan. Yang membuat kita huru-hara ke UGD adalah ketidaktahuan kita tentang kondisi kita, sehingga kita menganggap semuanya itu darurat. Kita akan berbicara tentang itu dengan merujuk kembali kepada Undang-Undang Kegawat Daruratan. Lalu di nomor 47 tahun 2018, pasal ketiga, lanjutan yang pertama tadi pasal 1. Sekarang pasal ketiga, kriteria kegawat daruratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang pertama, mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan. Yang kedua, adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi. Yang ketiga, adanya penurunan kesadaran. Yang keempat, adanya gangguan hemodinamik dan atau memerlukan tindakan yang segera. Tapi rumusan seperti ini membingungkan kita semua. Jadi saya merujuk lagi ke website Medline Plus untuk melihat gejala per gejala.
agar kita lebih mengerti. Saya buka dulu ya, takutnya saya juga salah. Dari website medlineplus.gov, dia ada memberikan sign of emergency. Jadi kalau kita mengalami ini, kita harus segera ke rumah sakit. Yang pertama, choking atau tersedak. Tersedak itu adalah pembuntuan jalan nafas, dapat menyebabkan kematian dengan cepat. Stop breathing berarti berhenti bernafas dengan tiba-tiba atau tidak bernafas sama sekali. Harus segera dibawa. Head injury with passing out or confusion. Itu berarti ada cedera kepala yang diikuti oleh pingsan dan kebingungan setelah itu. Nah, harus segera dibawa karena kita mencurigai adanya cedera otak. Yang berikutnya injury to neck or spine, yang berarti ada cedera di leher atau tulang belakang. Awas, cedera di leher dan tulang belakang itu bisa menyebabkan kelumpuhan dan kematian yang cepat. Yang berikutnya electric shock or lightning strike. Kita tersetrum atau tersambar petir. Ada severe burn, berarti ada luka bakar yang cukup parah. Biasanya jaringan yang terbakar dengan parah itu berubah warna menjadi lebih kehitaman. Berikutnya severe chest pain or pressure. Nyeri dada yang tidak tertahankan, yang sangat parah nyeri dadanya. Itu kita curiga adanya serangan jantung. Seizure that lasted 3 to 5 minutes. Ini berarti kejang yang berlangsung selama 3-5 menit tanpa henti. Itu harus segera ke UGD. Yang berikutnya adalah trouble breathing. Itu berarti bermasalah dalam pernafasan. Bagaimana cara kita tahu kita bermasalah dalam pernafasan? Kalau misalnya kita sesak, kita tidak bisa ngomong lancar begini. Kalau sesak biasanya kata per kata. Misalnya B, C. Nah, itu berarti sesak. Ada gangguan di pola nafasnya. Itu segera ke UGD. Pingsan dengan tiba-tiba harus ke UGD. Ada sakit di dagu dan di lengan, khususnya di sebelah kiri. Itu juga salah satu tanda dari serangan jantung. Adanya sakit kepala yang tidak biasa. Yang tidak biasa maksudnya ini adalah sakit kepala yang tersakit yang pernah kita alami. Kalau ada seperti itu, segeralah ke rumah sakit. Takutnya mungkin itu adalah gejala stroke. Gejala stroke lain misalnya adanya kelemahan di salah satu sisi tubuh. Bibir kita miring ke kiri atau ke kanan. Itu salah satu tanda stroke. Yang berikutnya, suddenly not able to speak, see, walk, or move. Maksudnya adalah tiba-tiba tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa berjalan. Kata kuncinya adalah tiba-tiba. Paginya masih sehat-sehat saja, tiba-tiba siang, tidak bisa omong, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan. Itu harus segera ke UGD. Tiba-tiba. Yang berikut adalah sudden confusion. Itu maksudnya tiba-tiba kebingungan, bicara tiba-tiba tidak nyambung. Itu hati-hati adalah komplikasi dari beberapa penyakit kronis. Misalnya sudah ada sakit ginjal, memburuk, bisa menjadi kebingungan pasiennya. Atau ada riwayat sakit liver, tiba-tiba menjadi kebingungan. Itu adalah komplikasi dari penyakit yang sudah lama. Harus segera ke UGD. Yang berikut, possible broken bone, loss of movement. Ini biasanya pada kecelakaan. Kalau misalnya ada tulang yang patah, kita sama sekali tidak bisa menggerakkan yang patah itu. Jadi kalau sampai tidak bisa bergerak, langsung bawa ke UGD. Karena itu ada kemungkinan patah tulang. Yang berikut adalah luka yang dalam. Luka yang dalam misalnya luka terkena parang saat kita mengayunkan memotong kayu. Misalnya kena ke kaki. Itu luka yang cukup dalam dan perdarahannya biasanya banyak. Nah, itu harus segera ke UGD agar dijahit dan menghentikan perdarahannya. Yang berikut adalah coughing or throwing up blood. Maksudnya kita batuk darah atau kita muntah darah. Kalau seperti itu, kita harus segera ke UGD. Misalnya kalau kita memuntahkan darah, kemungkinan ada luka di lambung kita dan perdarahannya biasanya cukup banyak dan tertampung di lambung dan itu memerlukan bantuan yang segera. Yang berikut adalah severe pain on the body. Yang saya tekankan lagi bahwa severe itu maksudnya adalah
nyeri yang tidak tertahankan di bagian perut. Paling bahaya memang adalah usus buntu bila kita sakit di perut kanan bawah, disertai dengan demam tinggi, mual muntah, turunnya nafsu makan, itu mungkin kita curiga adalah usus buntu. Tapi ingat, ini adalah sakit yang tidak tertahankan, bukan sakit-sakit perut biasa kalau kita makan terlalu pedas. Yang berikut, severe allergy reaction. Maksudnya kalau kita alerginya berlebihan. Alergi yang berlebihan itu bisa menghambat atau menutup jalur nafas kita. Alergi yang biasa kita lihat kan hanya gatal-gatal di kulit, tapi kalau alergi yang parah bisa dapat mencapai saluran nafas kita, dan itu harus segera ke rumah sakit untuk meminta bantuan. Yang berikutnya, demam yang sangat tinggi disertai kepala sakit dan leher yang kaku. Ini adalah tanda-tanda meningitis, radang selaput otak. Harus segera ke UGD. Yang berikut adalah demam yang tinggi yang tidak membaik dengan pemberian obat-obatan. Ini khususnya pada anak-anak ya. Kita jangan sampai menunggu dia 40 derajat baru kita mencari UGD. Waktu dia sudah mulai panas 38 derajat, segeralah kita pergi ke puskesmas atau ke praktek dokter untuk meminta bantuan. Jangan tunggu 40 derajat supaya bisa ke UGD, tidak boleh. Harus diingat itu ya. Yang berikutnya adalah diare yang tidak berhenti. Kalau misalnya kita cuma diare sehari 3-5 kali, tapi nafsu makan kita masih baik, masih bisa minum, lebih cocok kita datang ke puskesmas atau datang ke praktek dokter, bukan ke UGD. Mencret yang dimaksudkan adalah mencretnya tidak berhenti dari pagi. Misalnya berapa kali mencret? Mungkin lebih dari 20 kali atau sudah tidak bisa dihitung. Maka itu harus segera ke rumah sakit karena cairan yang keluar terlalu banyak. Yang berikutnya adalah poisoning or overdose of drug or alcohol. Ini biasanya kalau kita salah minum zat pembersih lantai atau minum minyak tanah atau juga yang lain, obat yang kita minum menyebabkan kita pingsan tiba-tiba. Atau juga kita terlalu banyak minum alkohol sehingga kita merasa lemas, pandangan mata gelap, lalu tertidur, terantuk, tidak sadarkan diri, itu harus segera ke UGD. Yang berikutnya adalah suicidal thought. Itu berarti pikiran ingin bunuh diri. Nah, bunuh diri ini termasuk kegawat daruratan karena dapat menghilangkan nyawa. Jadi teman-teman, kalau kita punya kenalan yang berbicara soal bunuh diri, mungkin bisa disarankan untuk bertemu dengan tenaga kesehatan manapun agar bisa berkonsultasi lebih lanjut. Kira-kira itu garis besarnya. Gejala-gejala apa saja yang harus segera datang ke UGD? Mungkin lebih gampangnya begini. Kalau kita merasa sudah tidak tertahankan lagi setelah berusaha menahan diri, tetapi ini sudah mencapai batas maksimal, segeralah ke UGD. Tetapi ingat, kita juga harus berusaha untuk menahan diri dan melakukan berbagai cara untuk menenangkan diri atau menekan rasa sakit itu, sehingga besok bisa bertemu dokter di praktek klinik atau di puskesmas. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu, sebaiknya kita punya kenalan, punya nomor WA teman kita yang berkecimpung di dunia kesehatan. Setidaknya mereka bisa memberi masukan. Oh baik, ini sekarang harus ke UGD. Oh ini tidak apa-apa kok, ini bisa bertahan. Oh minum obat ini dulu saja sambil menunggu besok ke klinik. Masukan-masukan seperti itu yang penting untuk kita dapatkan. Atau kalau lebih gampang lagi, mending tanya ke saya saja. Bisa lewat Facebook atau lewat YouTube. Saya akan berusaha untuk menjawabnya dengan cepat. Itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan apakah harus ke UGD atau bisa bertahan di rumah. Tetap sehat, tetap semangat.